Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah, yaitu berpikir kronologis, berpikir diakronik, dan berpikir sinkronik. Apa itu berpikir kronologis? Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis. Konsep kronologis ini akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya apa? Agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada pemecahan masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Jadi, berpikir kronologis ini cukup penting ya. Lalu apa sih berpikir kronologis itu? Kita pasti sudah sering mendengar. Kita bahas sama-sama ya. Kronologi secara etimologi bahasa atau arti kata berasal dari kata kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya uraian atau ilmu. Sedangkan secara etimologi bahasa, secara terminologi bahasa, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Lalu apa itu berpikir kronologis? Yaitu berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa. Sebelumnya kita pernah membahas tentang 3 unsur penting dalam sejarah, yang mana salah satunya adalah waktu. Dan di kronologis ini juga disebutkan berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa. Disebutkan juga ada kata waktu, berarti sangat identik sekali sejarah itu dengan yang namanya waktu. Nah, di sini ada contoh peristiwa yang bersifat kronologis. Diceritakan bahwa seorang pilot melakukan lepas landas dengan pesawat yang telah dirakit sendiri. Kemudian ketika ketinggian 150 meter, tiba-tiba mesin dari pesawat rakit tersebut mati dan tidak bertenaga. Selanjutnya pilot tersebut berusaha untuk mengendalikan pesawatnya yang tidak bertenaga itu. Pada akhirnya pesawat rakitan tersebut akhirnya terjatuh dan membentur 4 buah rumah di pemukiman via Pamulang. Akhir dari kejadian ini, pilot yang mengendalikan pesawat ternyata meninggal dan jasadnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Nah, cerita ini diceritakan secara kronologis, mulai dari pesawat tersebut melakukan lepas landas di pagi hari, kemudian bermasalah dan akhirnya pilot dari pesawat yang dikendalikan tersebut meninggal. Sama halnya dengan sejarah atau cerita sejarah. Pertempuran Surabaya, pertempuran Medan Area, 5 hari di Semarang juga diceritakan secara kronologis. Mulai dari latar belakang kejadiannya, kemudian jalannya peperangan, kemudian akhir dari peperangan, dan dampak dari perang tersebut. Itu diceritakan secara kronologis. Jadi tadi ya, tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi ketika cerita sejarah itu diceritakan secara kronologis atau beruntut atau berurutan secara waktu. Apa sih pentingnya berpikir kronologis? Yang pertama, mempermudah dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat.
Kemudian yang kedua, agar terhindar dari anakronisme. Dan yang ketiga, membantu kita agar dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang sama. Nah, di nomor 1 digarisbawahi rekonstruksi. Apa yang dimaksud dengan rekonstruksi? Rekonstruksi itu adalah penyusunan kembali cerita sejarah. Jadi ketika kita bisa melakukan penyusunan peristiwa sejarah dengan berpikir secara kronologis, maka peristiwa yang tersusun tersebut, cerita sejarah yang tersusun tersebut akan terkemas dengan baik dan yang membacanya juga akan memahami dengan baik urutan dari peristiwa tersebut. Yang kedua, anakronisme. Di sana sudah ada penjelasan tentang anakronisme, penempatan peristiwa, latar, tokoh atau dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Yang ketiga, membantu kita agar dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Contohnya itu kejadian pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Di bulan yang sama ketika Jepang dibom oleh Amerika, di bulan yang sama juga Indonesia melakukan kemerdekaan. Dan peristiwa pengeboman itu berkaitan sekali dengan peristiwa kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita tahu cerita secara kronologisnya, kita bisa dengan mudah menghubungkan ataupun juga membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi waktunya sama gitu ya. Dan ketika kita tahu cerita secara kronologis, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari peristiwa tersebut. Contohnya saja, apa alasan Amerika mengebom Jepang di kota Hiroshima dan Nagasaki? Pasti tidak tiba-tiba saja kan? Pasti Amerika memiliki alasan kenapa mereka melakukan pengeboman di dua kota tersebut. Pertama, pasti mereka punya alasan mengapa Amerika melakukan pengeboman kepada Jepang. Kedua, pasti mereka punya alasan mengapa Amerika melakukan pengeboman di kota Hiroshima dan di kota Nagasaki, di mana Jepang sebenarnya kotanya nggak cuma dua itu, tapi juga ada kota Tokyo, ada Kyoto, ada Hokkaido, dan kota-kota besar lainnya. Nah, semua itu punya alasan, dan kalau diceritakan secara kronologis pasti tahu apa penyebabnya dan juga tahu apa akibatnya. Begitu. Lanjut ke berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, apa itu diakronik? Diakronik ini berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu dari kata dia yang artinya melintas dan kronos yang artinya waktu. Diakronik secara istilah kata yaitu sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Atau maksudnya adalah peristiwa atau kejadian. Sekali lagi, diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Maksudnya itu adalah peristiwa atau kejadian. Nah, contoh diakronik. Yang pertama, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389, berarti berlangsung 39 tahun. Yang kedua, Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830, berlangsung selama 5 tahun ya. Dan Perang Jepang di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, ini adalah contoh diakronik. Balik lagi tadi, diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu tertentu. Jadi, ada kurun waktunya dari 1350 sampai 1389, dari 1825 sampai 1830,
dari 1942 sampai 1945. Ada batasan waktunya. Ciri-ciri diakronik yaitu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Memanjang dalam waktu itu seperti timeline ya maksudnya. Jadi kalau kalian pernah melihat sejarah atau timeline dari waktu ke waktu, pasti dijabarkan secara memanjang. Kemudian yang kedua, mengkaji peristiwa dengan berlalunya waktu. Ketiga, menekankan pada pengkajian peristiwa sejarahnya sesuai urutan waktu. Nah, ini identik sama kronologis nih. Dan yang keempat adalah terdapat konsep perbandingan dari peristiwa yang sebelumnya ke peristiwa setelahnya atau berikutnya. Nah, di sini digarisbawahi ya pengertian diakronik, sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Batasan waktu ini berkaitan juga dengan yang namanya periodisasi. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan waktu tertentu. Batasan waktu yang ada di diakronik tadi itu berkaitan dengan periodisasi. Contoh periodisasi yaitu zaman praaksara, yang mana di zaman tersebut diceritakan tentang jenis-jenis manusia purba, kemudian kebudayaannya, alat-alat yang dihasilkannya, bagaimana dia bertahan hidup, dan sebagainya. Kemudian zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha diceritakan kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang ada di Nusantara. Zaman Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian zaman kolonialisme dan imperialisme, menceritakan bagaimana bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris melakukan kolonialisme di Indonesia dan membuat pemerintahan atau mengatur pemerintahan di Indonesia. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh periodisasi berkaitan dengan cara berpikir diakronik. Nah, melalui periodisasi, kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita tahu era kolonialisme dan imperialisme, oh ada era baru nih namanya zaman pergerakan nasional, di mana rakyat Indonesia sudah mulai terbuka mata dan hatinya dan melihat bahwa Belanda itu sedang menjajah Indonesia dan sepertinya ini tidak bisa dibiarkan lagi. Itu di zaman pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, kesinambungan antar periode. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang. Keempat, perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Jadi kita bisa tahu perkembangan peristiwanya dari tahapan-tahapan periode ya, dari periodisasi tersebut. Dari zaman Hindu-Buddha ke zaman Islam, kemudian ke kolonialisme, ke pergerakan nasional, kemudian ke proklamasi, ke Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi. Nah, untuk materi berpikir sinkronik akan kita bahas pekan depan. Jadi materi hari ini hanya membahas tentang kronologis dan cara berpikir kronologis dan cara berpikir diakronik. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya untuk lebih jelasnya lagi, atau silahkan dipelajari lagi video ini, ditonton kembali supaya kalian paham. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.